Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami akan membacakan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Berita jemaat terdiri dari berita pelayanan dan satu buah undangan perkawinan. Kami mulai dengan berita pelayanan. Pada hari ini Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pimpinan ibadah Pendeta Yulianson STH, liturgus Penetua Abadianto, pianis Bapak Ampungaran Aits SPD, dan yang melayani kita pada hari ini adalah lingkungan Evata. Kemudian untuk kebaktian pada Romawi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak ada perubahan. Kemudian keadaan kas rutin jemaat GKI Sababilah juga tidak ada perubahan. Dan berita lain-lain juga tidak ada perubahan. Selanjutnya kami akan membacakan sebuah undangan perkawinan. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Sababilah di Sababilah. Dengan kasih dan sukacita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir dalam pernikahan putra-putri kami. Pendeta Lisa Elvira STH, putri dari Bapak Yulianus Sepenti dan Ibu Arestani, dan Erdi, putra dari Bapak Mino Jenal dan Ibu Chani Luther. Pemenuhan hukum adat, Kamis 18 Maret 2021 pukul 7.00 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Yulianus Sepenti atau Bapak Lisa, Jalan Danau Sababilah nomor 61, RT 02, RW 01, Desa Sababilah, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemberkatan nikah pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gereja Evata, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Resepsi pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 12 WIB sampai selesai bertempat di rumah keluarga Bapak Yulianus Sepenti atau Bapak Lisa, Jalan Danau Sababilah nomor 61, RT 02, RW 01, Desa Sababilah, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Atas kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam sukacita keluarga kami, maka kami mengucapkan terima kasih. Keluarga Bapak Yulianus Sepenti, Ibu Arestani, dan keluarga Bapak Mino Jenal, Ibu Chani dan Ibu Chani Luther, Lisa dan Erdi. Turut mengundang seluruh keluarga besar kedua mempelai. Dari keluarga mempelai perempuan, Yames Yanto Worike, Morisono Worike, Junti Worike, Julianus Worike, Asti Mansah Worike, Daya Lelono Worike SPD, Johano Huna Japu, Hardiono Huna Japu, Cornelius Waen, Konekson. Dari keluarga mempelai laki-laki, Hasbullah, Dimas, Aidi, Bandi, Jimmy Chan, Jetro Yi Simamora, Linda S.Api, Lili Suryani Hia. Kemudian ibadah ucapan syukur Kamis 18 Maret 2021 pukul 16 WIB bertempat
di rumah keluarga Bapak Yulianus Sepenti atau Bapak Lisa, Jalan Danau Sababilah nomor 61 RT 02 RW 01, Desa Sababilah, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dan pada saat pernikahan, undangan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Demikianlah berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang kedua kami undang jemaat untuk berdiri. Indahnya saat yang teduh. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas dan panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah ini dengan menerima petum dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kembali sidang jemaat sekalian, kita memuji nama Tuhan kembali, yaitu dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait pertama dan bait yang kedua. Di hatiku ya Yesus. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, serta Allah yang kami kenal dan kami panggil melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kini kami umat-Mu datang untuk menghadap tata hadirat-Mu yang kudus, serta seraya kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun pula dengan perbuatan hidup kami. Kami mengaku ya Allah, kami sering juga melupakan Engkau, serta menjauhkan diri kami dari hadapan-Mu ya Allah, untuk mencari jalan kami sendiri, serta pula melakukan hal-hal menurut keinginan hati kami, dan tanpa pernah kami sadari dan kami mengerti bahwa setiap
perbuatan hidup kami kerap kali selalu bertentangan dengan kehendak dan kuasa-Mu ya Allah. Selayaknya ya Allah kami umat-Mu ini mendapatkan penghukuman atas murka kehidupan kami kepadamu dari setiap tindakan hidup kami yang tidak pernah mengenal akan kasih, kemurahan, kesetiaan sebagaimana yang Engkau kehendaki di dalam kuasa-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang sempurna, Allah yang sumber kemurahan, berkat serta pula pengampunan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap kehidupan orang-orang yang mengerti dan memahami akan kebaikan Tuhan, dan bagi mereka yang menyesali hidupnya dan mengabdi kembali kepadamu dengan penuh sukacita. Biarlah melewati pengorbanan putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib akan sungguh-sungguh menggenapi janji-Mu kepada kami untuk memperbaharui segenap kehidupan kami ini umat-Mu, sehingga kehidupan kami akan dapat dikembalikan sebagaimana sedia kalanya, sehingga kehidupan kami akan layak dan berkenan senantiasa kepada kuasa dan kemurahan-Mu, dan dapat Engkau pula memakaikan akan setiap kehidupan kami umat-Mu ini menjadi alat untuk meninggikan dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Ya Allah, peliharalah hidup kami pula di dalam damai sejahtera-Mu, biarlah suka-suka cita-Mu selalu melengkapi akan segenap kehidupan kami, serta kokohkan dan teguhkan iman kami senantiasa kepadamu ya Allah, agar kami tidak jatuh ke dalam kuasa dosa dan selalu tetap mengandalkan yaitu kepada kekuatan Tuhan. Inilah Tuhan seru doa dan pengakuan hidup kami kepadamu oleh dan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita anugerah Allah, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah yang tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji-pujian sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9 yang kami bacakan demikian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan perikop nas ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Taberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air."
dan akan makanan hambar ini kami pun telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berbuat dosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sedemikian jauh pembacaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali sidang jemaat sekalian, kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait pertama dan kedua, siapa yang berpegang. Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Allah atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami jemaat Tuhan kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu, tolong Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami dapat dimampukan untuk bagaimana kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kami umat-Mu. Berkati kami sekalian sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan akan senantiasa menguasai kehidupan kami, memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kami di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adapun nas firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi hari ini berbicara tentang sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan juga sekaligus sebagai pemimpin agama Yahudi. Tentu ini tidak lazim dalam kehidupan pada saat itu, di mana seringkali orang Farisi mengkritisi apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan pada masa pelayanan Tuhan Yesus. Namun berbeda dengan sosok Nikodemus ini, ia cenderung untuk membuka dirinya untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dalam hal ini ia mengadakan sebuah dapat dikatakan dialog atau diskusi percakapan dengan Tuhan Yesus bagaimana kehidupan yang baru, artinya pembaharuan diri dari kehidupan yang lama menjadi seorang pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tentu hal ini adalah bukan pembicaraan yang sederhana saja, namun mengandung makna, mengandung pesan di dalam kehidupan Nikodemus, di mana dalam hal ini ada banyak hal, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada dirinya, bagaimana seorang manusia ataupun pribadi orang percaya menempatkan dirinya sebagai orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan. Hal itu ditekankan pada ayat yang ke-16 yang mengatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah tujuan Anak Manusia terlahir dan hadir di tengah-tengah dunia, yaitu misi utamanya adalah melaksanakan karya keselamatan, di mana Ia hadir untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, tentunya Yesus mengajak Nikodemus untuk bagaimana ia menempatkan dirinya menjadi pribadi yang selalu menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, untuk terbuka dengan pengajaran dari Kristus. Karena kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi seringkali melakukan kritik kepada apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mencoba untuk berusaha mencari kesalahan dari Yesus Kristus, karena tentunya mereka merasa terganggu dengan hadirnya Yesus Kristus, karena mereka takut atau khawatir dengan jatuhnya kewibawaan pada diri mereka sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang terpandang dalam hal kehidupan keagamaan pada saat itu. Dalam hal ini tentu firman Tuhan mengajak kita semua, menyampaikan pesan bagi kita semua bahwa Anak Manusia telah hadir di dalam kehidupan kita meskipun Ia mengalami kesengsaraan dan penderitaan, sebagaimana minggu pagi hari ini adalah minggu sengsara yang kelima,
kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan dan penderitaan, yang mana semuanya itu Ia terima sebagai bagian dari karya keselamatan yang Ia nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, kita menyadari bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah sia-siakan keselamatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita kerjakan keselamatan kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan apa yang menjadi kebaikan, kasih, dan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan bagaimana kita hadir pribadi kita untuk memberikan kehidupan dengan mengandalkan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga kita selalu boleh hidup bijaksana, mengerjakan kehidupan kita dengan baik, dengan benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa boleh melayakkan kita, dan kita boleh senantiasa hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan, dan terutama kita selalu boleh berkenan di hadapan Tuhan di dalam kita mengerjakan hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan di tengah-tengah kehidupan kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita untuk selalu mengabarkan berita Injil di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita doa syafaat, terlebih dahulu kita mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh pengurus lingkungan Efata. Kami persilahkan.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh memberikan kekuatan iman dan pengharapan di dalam kehidupan kami, ya Allah. Mampukan kami untuk selalu diperbaharui di dalam iman dan pengharapan kami, agar kami selalu boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman kami, ya Allah. Kami sadar bahwa kami ada banyak kelemahan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ada banyak pelanggaran dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan salah dalam kehidupan kami, agar kami selalu boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun sebagai keluarga Kristen, terkhususnya di jemaat GKE Sawabilah. Mari Tuhan, Kau senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan kami, menghadirkan kuasa kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau sertai setiap langkah juang kehidupan kami, sehingga dalam setiap pekerjaan usaha yang kami kerjakan, Tuhan memberkati semuanya itu, agar semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan berkat demi berkat di sepanjang kehidupan kami, ya Allah. Bapa di sorga, kami menyerahkan tugas pelayanan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, dan sertanya kami boleh menerima sukacita berkat damai sejahtera daripada Engkau, ya Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan dalam setiap langkah juang, rencana, harapan, dan cita-cita mereka ke depan. Biarlah Tuhan buat berhasil dalam setiap rencana dan pekerjaan yang baik, ya Tuhan, sehingga di dalam semuanya itu mereka boleh menerima sukacita berkat damai sejahtera Tuhan. Demikian kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Kiranya berkat sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh mengiringi setiap perjalanan langkah juang kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga Kristen, ya Allah. Biarlah mereka senantiasa boleh bersukacita, bersorak-sorai, menerima kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, ya Allah. Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit. Mari Tuhan, Kau berkenan, kiranya Engkau berkenan menjamah, melewati obat-obatan, pengobatan yang diberikan, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang mereka alami. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan tugas pelayanan kami. Engkau berkati kehidupan kami, ya Tuhan, para pekerja gereja Tuhan, para penetua dan diakon, dan seluruh perangkat gereja Tuhan, para pekerja gereja Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani jemaat Tuhan. Biarlah di dalam tugas karya dan pelayanan kami, jemaat boleh bertumbuh di dalam iman, dan kami sekalian pelayan Tuhan dan pekerja gereja Tuhan selalu diperlengkapi dengan kuasa kasih dan hikmat daripada Engkau, ya Allah. Dan terlebih kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan di dalam kami menjalani tugas dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, harapan, impian kami ke depan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah yang terbaik boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami pun senantiasa boleh menyatakan kehidupan kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari tormat, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sekarang tibalah saatnya pada kesempatan ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan 8. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami datang untuk menghadap tata hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami hari tiap hari. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menyertai akan segenap usaha dan pekerjaan hidup kami, sehingga kami tetap mendapat daripada berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memampukan bagi kami semua untuk dapat mengumpulkan persembahan syukur ini. Dan dengan persembahan syukur ini pula kami juga serahkan seluruh sentero kehidupan kami kepada-Mu ya Allah. Berkatilah persembahan syukur ini dan kehidupan kami semua, agar boleh menjadi persembahan yang hidup dan boleh menjadi persembahan yang harum untuk kami selalu memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan seru doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kembali sidang jemaat sekalian, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait pertama sampai dengan persembahan syukur kita selesaikan, besarlah untungku. Jemaat diundang untuk berdiri.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.